Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari final project Python saya. Ini saya pakai dari contoh UAS yang saya gunakan. Nah, saya di sini akan menggunakan metode ini K-means atau clustering ya. Jadi sebelum masuk clusteringnya, saya akan ambil dulu datanya. Di sini saya pakai dua library, NumPy sama Pandas. Di sini untuk saya mengotak-atik datanya gitu. Untuk saya merubah-rubah datanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya pakai mall customers. Ini mohon maaf Pak, saya tidak bisa eksekusi ulang karena filenya ini saya lupa taruhnya. Kalau tanpa file ini nanti nggak jalan. Nah, jadi ini datasetnya isinya seperti ini. Ada 200 row atau 200 baris dengan 5 kolom. Ini nanti yang akan saya gunakan untuk clusteringnya. Ada dataset.hit atau untuk melihat 5 data teratas. Terus ada juga nanti ISNA sebenarnya di sini. Cuma ini saya kosongin untuk handling missing values. Tapi saya sudah yakin bahwa ini nggak ada missing values-nya karena saya sudah cek sebelumnya. Kita langsung aja ke clusteringnya. Nah, jadi ini clusteringnya. Jadi bedanya clustering sama klasifikasi itu apa? Clustering itu kita mengelompokkan data, cuman kita belum tahu kelompoknya tuh ada berapa. Jadi kita masih belum tahu mau dibuat berapa cluster, berapa kelompok. Itu yang pertama, kenapa pakai clustering. Yang kedua, parameternya belum jelas. Karena kelompoknya aja belum jelas, berarti parameternya juga belum jelas. Seperti misalkan kelompok pertama, itu dari umur berapa sampai umur berapa. Kelompok pertama, annual income-nya berapa sampai berapa, itu belum ada. Jadi di sini saya pakainya clustering, bukan klasifikasi. Kalau klasifikasi itu sudah jelas, ciri-cirinya sudah jelas, parameternya jelas, kriterianya jelas, dan juga pembagian kelompoknya sudah jelas. Gitu. Ini saya ambil 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu adalah 2, 3, 4. Dari umur, annual income, sama spending score. Di sini. Jadi saya akan mencari 3 kelompok dari mall customer. Nah, yang pertama dilakukan di clusteringnya adalah mencari angka optimal dari pembagian kelompoknya. Karena kita kan nggak tahu kelompok ada berapa kelompok nih di semua data ini. Baiknya berapa kelompok. Nah, makanya kita pakai ini sklearn cluster import K-means. Nah, di sini range-nya saya kira-kira 1 sampai 5 aja. Ini bukan 1 sampai 5 ya, tapi dia bacanya 1 sampai dengan 5. Jadi range-nya itu hanya 1, 2, 3, 4. Jadi 1 sampai 4 kalau seperti ini. Ini nanti berpengaruhnya di sini, 1 sampai 4. Nah, ini udah for in jumlah kelas, jumlah kelompok, maaf. Nah, jadi dia akan mengulang sejumlah range-nya ini, lalu dia akan mencari berapa jumlah optimal pembagian kelompoknya di sini. Di sini saya iterasinya pakai 300 kali biar mantep. Nah, sebenarnya nggak harus segini, nggak apa-apa. Terus di sini saya coba X label, Y labelnya saya coba di sini 300 kali banyak. Di sini saya menemukan yang paling baik adalah 3 kali. Yang paling pas, yang paling dia sangat siku adalah 3 kali. Jadi di sini ini adalah hasil dari jumlah pembagian kelompok yang paling optimal. Di sini 3 kali. Nah, setelah kita tahu pembagiannya 3 kali, kita masukin ke dalam rumus K-means-nya atau rumus clusteringnya. Hanya segini rumusnya. Nah, di sini masukinnya di sini n cluster atau jumlah clusternya 3. Sesuai dengan prediksi yang di sini 3. Maksimal iterasi 300. Terus fit predict itu adalah ini memasukkan datanya. Pakainya X. Data X tuh di sini. Nih, X yang saya udah ambil tadi.
parameter-parameter yang sudah saya ambil itu ada 3 tadi di sini. Nah, terus setelah itu semua pembagiannya itu masuk ke dalam YK-Means. Jadi YK-Means ini adalah jawaban dari pengelompokannya, jawaban dari klasternya. Yang pertama ini adalah klaster pertama, hasil dari klaster pertama atau kelompok pertama. X dalam kurung ini. Jadi ini saya kayak ambil dari data X dengan array ini adalah 0, terus ini adalah 0. Maksudnya apa? Yang ini adalah YK-Means ke 0 atau dari jawaban pembagian kelompoknya atau dari hasil klasternya yang ke 0. Terus yang ini adalah array ke 0 atau dia dari parameternya. Ini adalah yang age, ini ada spending values. Saya lupa tadi apa ya? Mohon maaf. Ini annual income sama spending score. Nah, karena bahasa Inggris jadi saya susah. Ini berarti yang spending score. Annual income, spending score, sama ini yang age. Ini untuk yang klaster pertama. Karena bentukannya seperti ini, hasil klasternya, saya buat lebih rapi lagi pakai table.t di sini. Saya buatin kolomnya, hasilnya seperti ini. Age, annual income, sama spending score. Cuman di sini belum ada keterangan klasternya, klaster keberapa. Jadi saya tambahkan di sini. Ini hasilnya, nih, klaster pertama. Kayak gini. Jadi kelihatan, oh ini tuh klaster 1 gitu. Nah, lalu saya tambahkan lagi di sini jumlah klaster 1 adalah 38. Seperti ini. Jadi saya count dari klaster 1 ini bebas. Di sini saya pakai annual income, mau pakai age bisa, spending score bisa, pakai annual income bisa. Yang penting di count. Biar tahu jumlahnya berapa. Jumlahnya adalah 38. Jadi kita bisa tahu, oh, jumlah klaster 1 ada 38 dengan hasilnya seperti ini. Untuk yang 2 dan 3 ini sama. Tinggal diganti ini 1. Tadi kan 0. Array dimulai dari 0 ya. 0 klaster 1, 1 untuk klaster 2, dan nanti yang 2 itu untuk klaster ketiga. Nah, ini yang kedua, klasternya 39. Yang ketiga, klasternya adalah 123. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Saya tambahkan prosentasenya, saya pakaikan visualisasi supaya lebih enak dibaca. Nah, di sini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Saya di sini perlihatkan prosentasenya saja. Ada 19,5, 19 sama 61,5%, seperti itu. Terus selain ini saya juga buat visualisasi yang lainnya, yaitu pakai scatter yang lebih menarik. Saya pakai warna blue, orange, red, green. Walaupun ini nggak bisa kepakai semua, tergantung jumlah datanya. Seperti ini. Nah, ini memang agak mencar. Mungkin pemilihannya masih kurang bagus sedikit. Harusnya ini agak di tengah, cuman ini udah paling baik. Udah paling tepat dari pemilihannya. Jadi hasilnya seperti ini. Terdapat 3 kelompok atau 3 klaster. Dengan klaster yang paling banyak adalah klaster ketiga, gitu. Klaster, terus urutannya klaster kedua, lalu klaster pertama. Seperti itu mungkin Pak final project untuk kelas Kominfo Python. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya belum perkenalan. Nama saya Melanie Mustika Dewi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum.